Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus ada beberapa komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagian kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh D.M. Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikir maju yang mendukung kita. Segera menyusun perbuatan. Kumpulkan semua anggota biru khusus baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu. Atau benar aja, Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim medis. Cepat atau lambat, agar itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang, hubungi kawan-kawan. Agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pimpinan gerakan kita sepakati mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Atif, dan Major Suryono.
perlindungan, PKI melakukan sidang polis bulan yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer. Pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi dewan dan polisi, pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah. Tenaga cadangan 2.000 orang yang termasuk yang dilatih di Lubang Buaya. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Posapati, akan dipimpin oleh Letnan Ibul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sutrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Jadi segan-segan ini. Iya, bajunya masih. Iya. Udah ngomongin orang ini ya, kan? Enggak, jangan Dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan Gaya Sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letut Mukidan. Siap. Pasukan yang mencuri Jenderal Suepkopto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Serjen Satak. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus mencuri Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serono. Siap. udah gitu aja kata si Sylvia. Belum lah. Siapa yang tinggi memang? Saimut. Siapa sih Saimut itu Saimut. Belum. Kata Sylvia Saimut. Panik dia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman tertuju para jenderal.
Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Di kediaman Jenderal Ahmad Nasution. Permisi, bapaknya ada, Bu. Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakra Girawa. Cakra. Jenderal dipanggil untuk menghadapi presiden. Tolong cepat, Jenderal. Buka pintunya. Cepat, Jenderal. Buka. Ibu, adik kena. Cepat pergi. Jangan bergerak. Letakkan jarak. Di mana masuknya? Iya, Pak. Oke, anak SD. Apa? Saya Nasution. Gimana Nasution? Pak Nasution sudah 3 hari pergi ke Bandung. Kalian datang kiriman untuk membunuh anak saya. Materi di 13 TKI. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbak? Bapak sudah tidur dan Edi mau ibu, Mbak. ibu di rumah Suropati. Mana bapakmu? Bobo. Coba bangunkan bapakmu ya. Bilang ada tamu. Ayo. Mbok, belakang saja. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadapi presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah. Saya mandi dulu. Baiklah, tidak usah mandi, Jenderal. Kalau tidak cuci muka toh? Berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian! Tolong kalian! Iya, ditembak. Cepat bereskan. Di kediaman Brigjen Sutoyo.
kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi, ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan, waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan Jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah Jenderal, jalan. Pasti dia juga kan gila kata anjir dari situ kan Di kediaman Brigjen Istana. Ada apa? Keadaan negara genting Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas? KDRT mereka cuma 4 angka. Itu memang NRT Cakra. Maling. Kalian nggak mau? Coba hubungi Pak Yani Bu. Nggak mau ya? Loh, Wah, kok telepon saya putus? Kalau begitu, saya pasti lagi difitnah. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal.
kediaman Maijen Suprapto. Permisi Jenderal, Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil Presiden, Begitu perintah yang kami terima, Pak. malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Iya, aku pikir di situ nggak ada yang. Di kediaman Maijen Haryono. Itu Star. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jenderal, Jenderal. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Aduh. Bakar kertas. Cepat bawa. Di kedua, Mak, Herwanto tuh Pak Silvia. Tadi.
ketinggalan di sini ngomongin semua. Apa ini? Pergi semua. Di kediaman Brigjen Panjaitan. Mana mendorongmu? Ampun Pak, Katakan cepat, mana mendorongmu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? gambar atas Pak. Segera turun Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Gak nyampe gatal. Angkat tangan Jenderal. Ayo cepat Jenderal, kita tidak punya waktu. Gak tahu cowok nggak mau tengok. Macam mana menurut kita itu? Enggak, itu udah ada ini kok. Enggak. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu warnanya merah Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Masih mau tutup mulut? Masih nggak mau ngomong? Belum juga? Silakan tekan surat pernyataan ini atau Arin yang bicara. Tekan. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 11 meter dan panjang diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyandaran.
kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato. Untuk yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh lawan jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Anak buah G30S PKI, Soeharto pun memanggil Ketua Batalion Pangaman. Duduk. Siap. Apa tugas kalian? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Tidak, semua tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana? Coba kamu cek sendiri ke istana dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untuk ini pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan ini kepada seluruh anggota kesatuanmu supaya cepat kembali ke Kostrad, dan juga sampaikan ini kepada kepala komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Lalu Soeharto pun mengadakan rapat staf pertama di markas TNI. Ganti apa ya? Di Sandro gila. TNI. Soeharto menyatakan untung sama sekali tidak benar bahwa gerakannya untuk menghadapi Dewan Jenderal yang katanya akan melancarkan cap sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh penting. Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal hanyalah Wancakti. Dan saya adalah salah satu anggota Wancakti, tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi, sama sekali tidak benar apa yang dikatakan untung, dan menurut saya gerakan ini bukan hanya untuk menculik para jenderal, tetapi juga gerakan ini untuk merebut negara secara paksa dan pasti didalangi PKI. Jadi, saya akan menghadapi mereka daripada kita mati sia-sia. Ini loh. Ini kurang ditarik. Ininya kurang ditarik yang tadi. Ini juga. Apa Panglima sudah mengetahui terhadap tokoh-tokoh pimpinan angkatan darat mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung? Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan jangan sampai ada gerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Soeharto pun meminta Kolonel Wahono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi kap atau pengembalian kekuasaan secara paksa
pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas J-30 SPKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan. Pemimpin partai lolos dan melarikan diri berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Tamat. Nggak tahan, bro. Makin nggak?